Nah, kembali lagi bersama saya Peter Vendel. Nah, kali ini kita akan gerbek rumah Villa Sultan ke-8. Seperti apa rumah Sultan ke-8 di Kota Lubuk Linggau? Ini dia. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ada tulisannya Villa Sultan 88. Oh, ternyata Sultan 88 ya. Nah, ini adalah kediaman Bapak Erwin Syah Topan SH MSI. Waduh, ini adalah Villa Sultan 88. Nah, mau tahu seperti apa tampak dalamnya? Langsung saja ikuti saya. Yuk. Wah, selamat sore Pak. Apa betul ini kediamannya Bapak Erwin, Pak? Ya, benar Pak, benar sekali Pak. Oh betul. Halo Mas, Pak. ayo. Aduh. Halo, selamat datang. Apa di Villa kabar Sultan. Pak Erwin? Waduh, ini jadi kita langsung menggerbek. Ini adalah Villa Sultan 88. Nah, ini adalah kediaman Bapak Erwin Syah. Nah, di sebelah saya ini adalah Bapak Erwin. Kenapa ini bisa disebut Villa Sultan 88, Pak? 88 itu hari kelahiran. Oh, hari Jadi saya kelahiran. tanggal lahirnya tanggal 8, anak saya Faza tanggal 8. Oh. Jadi ada dua orang laki-laki dalam keluarga yang kelahiran tanggal dan bulannya sama. Sehingga saya berinisiatif membuat nama Sultan 88. Oh, 88. Jadi 88 itu kirain ini ya angka keberuntungannya seperti orang-orang Chinese biasanya 88 kan angka keberuntungan. Dan itu merupakan angka keberuntungan bagi kami berdua dan bagi keluarga kami. Waduh, luar biasa. Nah, mungkin kita langsung saja ini mengobrak-abrik rumahnya Pak Erwin saya. Langsung saja ini Pak, kita mungkin menuju kebunnya dulu. Boleh? Ini. Ya. Oke. Jadi Villa Sultan ini Mas Peter dan seluruh rekan-rekan sekalian, bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 1.389 meter persegi. Ya. Bentuknya alhamdulillah lumayan simetris. Memang ada beberapa titik bentuknya agak sedikit trapesium ya. Sehingga saya membuat satu konsep villa kebun, di mana dalam satu tempat itu ada villa, ada kebun, kemudian ada taman, ada kandang binatang, dan ada musola, serta ada garasi. Saat ini masih kami gunakan sebagai rumah tinggal, tapi ke depan nanti ini kita akan konsepkan sebagai villa yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin ada yang ada keperluan dalam rangka mungkin acara wedding party yang sifatnya mungkin agak private. Kemudian bisa nanti ke depannya mungkin nanti akan kita manfaatkan seperti itu. Baik. Nah, ini kita langsung ke kandang rusanya loh, guys. Ya. Jadi Pak Erwin ini punya piaraan nama rusa. Nah, Ya. dan aku tuh sempat bingung ya, kenapa harus rusa, Pak? Kenapa nggak kuda? Ya kan Ya. lebih tinggi loh kuda itu. Gimana, Pak? Saya lihat kan rusa ini termasuk hewan yang langka. Oh. Kalau kuda ya mungkin termasuk sulit mendapatkan, tapi menurut saya kan kalau kuda di beberapa daerah itu masih mudah untuk didapatkan. Oh. Tapi kalau rusa ini kan termasuk hewan yang sudah dilindungi sekarang. Ya. Sehingga kita memelihara rusa pun harus ada izin. Oh. Kemudian yang kedua, kalau kita piara binatang-binatang yang mungkin umum dipelihara oleh orang banyak, saya pikir tidak akan ada ikonnya. Ya, Villa ya, Sultan. betul. Saya kepingin Villa Sultan, ya satu bangunannya juga konsepnya mungkin yang saat ini Unik, baru, ya. baru ada di Lubuk Linggau. Kemudian ya hewan peliharaannya pun biar jadi orang kalau ingat, oh piara rusa, oh di Villa Sultan ya. Nah, gitu, kurang lebih. Gitu. Iya, Ya. ya. Nah, saya mencoba mengkonsep valet ini saya jadikan jalan. Dan Oh, ini ini kalau Oh, kalau ini. misalkan nanti di zoom dari udara, iya, di zoom iya. dari udara. Jadi ini merupakan simbol huruf. Jadi Oh E. iya. Oh, Ya, iya. nama saya. Iya.
Nanti kalian Ya. bisa lihat ya, ini ada huruf E ya, jadi kayunya ini ada huruf E. Waduh. Jadi konsepnya setengah bangunan ini saya bikin sebagai kebun, kemudian tempat binatang, kemudian di sana juga ada kolam koi, di atasnya ada musola, di sana juga ada hidroponik Benar. dan tanaman buah. Kalau yang di sebelah sana memang saya konsepkan dia pohon-pohon yang sifatnya pohon-pohon bunga. Nah, nanti kita akan survei satu persatu ya, Ya. karena ini luas bener. Jadi kita mau lihat dulu Ya. rusanya. Ini udah Oke. jinak Pak ya? Sudah hampir jinak. Oh. Jadi ini usia 8 bulan. Alhamdulillah ini ada sepasang. Dulunya ada 2 pasang, tapi yang sepasang karena usianya waktu itu mungkin sudah jauh lebih tua dari ini, sehingga pada saat proses penyesuaian rusanya mungkin stres sehingga nggak mau makan dan akhirnya harus disembelih. Ditukar. Oh, Disembelih karena memang waktu itu dia udah kejang-kejang. Oh. Udah kejang-kejang, pas lagi padahal sakit. ya padahal waktu awal masuk kita dibantu ada dokter hewan dari Pemda Kabupaten Musirawas, sudah dicek, namun karena memang mungkin karena kondisi rusanya masih stres sehingga dia nggak mau makan, akhirnya dengan sangat terpaksa harus disembelih. Nah, setelah kita melihat-lihat rusa, mungkin kita langsung ke area kebun. Ini kebun-kebun yang ditanam. Ya. Ini pohon-pohon apa aja Pak yang ditanam? Saya dan nanam 4 varian jenis durian yang ikon Lubuk Linggau kan duren. Oh, ini durian ini? Ada beberapa yang durian yang saya tanam. Ada durian bawor, itu ada 1, 2, ada 3. Oh. Kemudian ada alpukat, Alpukat yang juga. terkenal di Kota Lubuk Linggau. Iya, Saya tanam iya, di sini. iya. Ada 4 batang pohon alpukat. Kemudian ada juga nih jeruk-jeruk dari Gerga, dari Bengkulu. Oh. Jeruk Gerga Bengkulu kan termasuk terkenal di luar. Kemudian ada juga nih ada pohon kelengkeng, ada pohon belimbing itu dari kebun belimbing yang dari Merasi. Nah, ternyata Bapak juga hobi Hidroponik. menanam hidroponik guys. Ya, waduh. Ini Bapak sendiri yang menanam. Ya, ini istri saya, kerjaan istri saya, dia nanam hidroponik. Kemudian ada treatment khusus karena memang istri saya waktu itu pernah ikut pelatihan. Oh, nah, kita udah duluan loh ke sini guys ya. Ya. Jadi nanti 1 tahun lagi kalau pohonnya udah tumbuh, waduh, kita udah duluan ke sini ya. Ya. Udah gerbek rumahnya Pak Erwin sana. Ini ternyata ada apa nih Pak? Ya, ini kita buat ada musola. Oh, musola ini. Iya, musola, sehingga harapannya kalau nanti ada tamu, ada keluarga yang datang, nggak mesti harus sibuk mencari tempat ibadah keluar. Oh, Kita udah oke. siapkan sarana tempat ibadah di dalam. Konsepnya kita seluruhnya menggunakan kayu, Mas Peter dan seluruh rekan-rekan sekalian. Karena saya pikir nuansa kayu itu terlihat lebih natural. Kemudian juga kalau misalkan kita ngeliat bangunan kayu itu nuansa kita kembali kepada era-era pada masa-masa tempo dulu. Oh, benar. Menostalgia. Ya, Jadi tidak bernostalgia. terlalu modern. Betul. Kita tetap ada bangunan modern bahwa Di-mix ya? Di-mix ya. Oke. Kita menunjukkan bahwa bangunan modern sudah oke. Zaman sekarang memang harus ada. Mau nggak mau ya, harus harus kita ada terima budaya. Nah, tapi selain budaya-budaya, ternyata Pak Ya. Erwin ini hobi juga loh dengan mobil-mobil bergaya off-road. Nah, Ya. kita langsung lihat ini adalah koleksi mobil dari Pak Erwin sana. Ini mobil apa Pak? Waduh. Ini Chevrolet Colorado. Wow. Chevrolet Colorado ini yang versi ini yang masuk ke Indonesia, tapi kalau yang tipe yang lain biasanya dipasarkan di Australia. Tipe-tipe Silverado yang high country itu biasanya dipasarkan di Australia. Kemudian ada memang varian yang keluaran Colorado ini yang memiliki ban double. Oh. Ya, jadi ada selain produk Toyota, ada juga yang Tundra, ada juga yang Chevrolet yang mengeluarkan. Berarti ini dimodifikasi, Dimodifikasi. atau dimodifikasi ya ban Dimodifikasi. double ini ya. Wow. Mudah-mudahan saya berani klaim kalau nanti di Sumatera Selatan kayaknya jenis yang double kabin kelihatannya baru saya yang pertama kali buat. Wah. Oh, jadi ini double kabin dan Double ini kabin menggunakan kita gunakan double ban. double ban. Nah, Ya. sebelahnya ini ada mobil apa nih Pak? Ini Prado 2005 yang bensin. Oke, Ya. Land Cruiser Prado ya 2005. Ya, Land Cruiser Prado. Wow, ini juga salah satu koleksi dari Pak Erwin. Ya.
Nah, nanti kita akan melihat koleksi-koleksinya lagi. Mungkin kita langsung menuju koleksi motornya. Oke, kita menuju tempatnya. Ini apa? Bisa dibilang pendopoan ya? Ya, kalau di Jawa pendopo. Kalau kita nyebutnya apa ya? Ya, bargola, tempat-tempat nyantai-nyantai lah. Tempat nyantai-nyantai. Dan Iya. ternyata aku nggak tahu ya kenapa image rumah-rumah pejabat tuh harus ada pendoponya, Pak. Karena biasanya kan kalau pejabat itu suka ada tamu. Oh. Ada tamu, mungkin tamu dinas atau tamu-tamu selain dinas. Nah, ini kan kalau misalkan kita terima tamu, kemudian posisinya berada di dalam rumah, kayaknya kan ada ya semacam kenyamanan yang tidak mau diganggu lah. Privasi. Apalagi ya privasi di dalam, apalagi kan ada anak-anak di dalam, ada istri dan keluarga. Makanya gitu kan. dibuatin pendopo. Ya, jadi ketemu tamu, ketemu kolega itu bisa di pendopo ataupun di tempat yang sudah kita siapkan lah. Nah, nanti kalian bisa lihat di sisi sana itu ada sepeda motor dan ada sepeda ontel malah ya. Iya, sepeda ontel. Nah, itu sepeda ontel itu memang dari zaman dahulu apa? Ya, kalau dibilang zaman dahulu ya mungkin ya tahun-tahun 70-an lah mungkin. Tahun 70-an. 70 sampai 80-an. Oh. Kan memang ini kalau sebutannya kalau zaman dulu itu namanya jengki. Oh, jengki. Ya. Oh, bukan sepeda ontel dulu. Ontel itu yang ada palang di tengah. Kalau dia yang ini sebenarnya sepeda untuk ceweknya, untuk perempuannya biasanya zaman itu. Oh, namanya sepeda jengki. Sepeda jengki. Kalau dia yang ada palang di tengah itu sepeda ontel. Oh, itu bedanya Ya. guys. Aduh, aku baru tahu loh. Di situ juga ada motor apa tuh, Pak? Saya ada koleksi Honda C70 tahun 78, kemudian ada lagi Vespa Sprint tahun 73. Ini Vespa, Iya. ini Vespa Sprint. Vespa Sprint. Ada Vespa Sprint dan ada Honda C70. Honda Sprint. Motor ini punya kenangan khusus untuk saya karena tahun 81 bapak saya dulu punya motor Honda C70. Ada fotonya waktu saya masih kecil. Kemudian karena waktu itu saya sudah masuk ke TK, menjelang masuk TK waktu itu, akhirnya saya tidak mungkin duduk di motor itu karena badan saya sudah mulai besar dan sudah mulai tinggi. Akhirnya bapak saya beli motor Vespa. Jadi saya diantar ke sekolah itu oleh bapak saya berdiri di depan sambil pegang kaca spion. Iya, pakai Vespa itu. Pakai Vespa. Kemudian saat saya udah mulai SD kelas 1 karena saya cepat tinggi saat itu, akhirnya bapak saya Vespanya dijual lagi. Memang Vespa Sprint juga dulu zaman itu. Kemudian ganti lagi Honda Suzuki TRS. Nah, saya juga lagi cari motor itu, Suzuki TRS. Saya kepingin motor itu juga nanti jadi koleksi pribadi saya untuk ya mengenang masa lalu saya. Ya. Konsepnya memang di bangunan lantai bawah ini bangunan yang menyimpan barang-barang baru. Nah, yang di atas itu saya mengkonsepkan tempat menyimpan barang-barang yang sudah jadul. Nah, nanti mudah-mudahan cepat dibuka untuk galerinya ya, Pak ya. Amin. Biar orang masyarakat Lubuk Linggau itu bisa juga. Soalnya beberapa kali kita ketemu kemarin tuh banyak yang nanya juga, bisa nggak kita lihat langsung? Nah, itu nanti kita tanyakan juga, bisa nggak gitu loh. Ya, intinya kita buka kesempatan bagi seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau yang berkenan untuk mampir, hanya sekedar lihat-lihat, silaturahim, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Karena ya saya pikir kita juga orang bersosial, kita juga kepingin bahwa apa yang kita buat di sini juga bisa dinikmati sama orang. Wah, berarti diperbolehkan guys, tapi hubungin dulu ya. Ya. Izin dulu minimal. Bikin janji dulu sama Pak Erwinnya. Ya. Oke. Nah, jadi saya kepingin saya punya satu galeri. Nanti galeri ini bisa menyimpan berbagai macam jenis benda-benda yang punya nilai-nilai historis, punya nilai sejarah. Iya. Apa saja yang nanti mungkin ada mungkin nanti dapat dari kita hunting dari beli, atau mungkin nanti ada orang yang memberikan. Tidak mesti keris berarti ya? Tidak mesti keris. Jadi lukisan saya kepingin, pun bisa berarti? Ya, termasuk lukisan lama, mungkin guci-guci lama, piring-piring lama, atau mungkin ada mesin jahit, ada mesin ketik, atau mungkin nanti gramafon, TV lama, radio lama, dan lain sebagainya. Nanti rencana saya bangunan atas ini akan saya isi barang-barang seperti itu. Harapannya nanti semua orang yang datang ke sini naik ke atas, flashbacknya ingat 50-60 tahun yang lalu, mungkin di rumah neneknya, di rumah mungkin keluarga orang tuanya atau siapapun itu yang
dulu pernah mereka lihat, ternyata barangnya ada di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang suka menonton ini, Pak. Ya. Mungkin mereka punya bunda pusaka. Apakah boleh nih mau ditaruh ke tempat Pak Erwin nih sebagai di galerinya? Ya, silakan. Artinya kan ada tradisi kalau kita di penghobi benda pusaka itu ada tradisi yang pertama ada yang teknik memberikan dengan cara menghibah. Ada juga teknik yang dengan cara memaharkan. Nah ini saya baru lihat Pak, ini ada yang baru nih, apa ini? Ini namanya panah pasopati. Jadi dalam cerita pewayangan ini adalah salah satu senjatanya dewa yang digunakan untuk berperang. Nah, kalau dalam cerita pewayangan dikisahkan panah pasopati ini dia setelah dilepaskan dari busur panahnya setelah memenuhi sasaran dia akan kembali lagi kepada pemiliknya. Nah, dalam cerita pewayangan seperti itu. Jadi senjata ini ya senjata andalan lah gitu, kurang lebih seperti itu. Sehingga dibuatlah satu benda bersejarah seperti ini sebagai penanda atau pengingat bahwa inilah senjata yang digunakan oleh dewa pada masa itu untuk berperang. Nah, jadi lantai 2 ini akan dijadikan galeri budaya lama yang jelas ya. Nanti bersama Pak Erwin mungkin kalian akan melihat-lihat mungkin nanti setelah di open ya untuk terbuka untuk umum mungkin baru boleh kalian singgah ke sini untuk melihat-lihat galerinya ya. Kalian kan penasaran, jadi tonton aja dulu videonya. Kalau memang mau mampir, coba nanti hubung-hubungin dulu ya. Barangkali izin dulu, kalau memang bisa silakan mampir ya Pak ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak buat gimana nih bisa sesukses ini dengan membangun villa, mewujudkan cita-cita. Sebenarnya ini adalah cita-cita almarhum bapak saya. Beliau dulu kepingin punya rumah yang tidak usah besar-besar, tetapi beliau punya halaman yang luas, ada musola di dalamnya, kemudian ada kolam ikan, ada kebun dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya saya mewujudkan mimpi dan cita-cita almarhum bapak saya. Jadi dulu awal saya membuat ini orang banyak bertanya, loh kok Pak bikin rumahnya di pinggir? Kan rumahnya harusnya di tengah-tengah Pak, tanahnya luas dan lain sebagainya. Saya bilang gini, saya membuat segala sesuatu itu biasanya kami berdua istri itu gambar, bikin layout dulu di atas kertas. Kita panggil nanti ada orang yang paham tentang dunia-dunia seperti ini, ya, itu desain grafis termasuk nanti desain interior, desain eksterior, dibikinkan gambar. Setelah kami diskusi disepakati gambar, barulah kami buat bangunan tersebut. Dan ini juga saya semua instalasi listrik, air dan kabel fiber optik tidak ada yang di atas. Jadi semuanya kami tanam di dalam tanah. Jadi benar-benar difikirkan Pak ya, membuat villa ini ya. Tadi Pak Erwin udah menjelaskan bagaimana kisah-kisah tercapainya dan terwujudnya villa Sultan 88 ini. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dan ini kan namanya kayak apa Pak ya? Melihat dunia luar Pak. Ya kan, karena ini asing di daerah Kota Lubuk Linggau ya kan. Nah, mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dan bisa membuat villa juga ya kalau punya uang seperti Pak Erwin. Nah, silakan buat villanya nih. Udah ada gambarnya, udah ada videonya, silakan. Ya, yang jelas kita harus bangga. Orang Indonesia, terutama orang Sumatera Selatan, kita punya berbagai macam bahasa, punya berbagai macam jenis makanan, kemudian ada berbagai macam jenis bentuk rumah. Nah, saya kepingin ke depan generasi-generasi muda ini tidak meninggalkan budaya kita Sumatera Selatan. Orang-orang kita itu sebenarnya hebat. Membuat sebuah bangunan yang demikian ini, menurut saya ini kan harus punya keahlian, tidak bisa sembarang. Jadi mari sama-sama kita kembali bahwa kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan budaya kita, dengan budaya bangsa kita, termasuk di dalamnya adalah rumah ya. Sehingga rumah-rumah yang seperti ini tidak punah. Kemudian pengrajin yang membuat rumah-rumah tradisional ini juga mereka juga tidak kehilangan pekerjaan. Benar. Karena kuno itu tidak harus ketinggalan zaman. Iya, ini sudah terbukti loh. Jadi ini tetap budaya lama tapi nggak kuno-kuno banget loh. Dan ini bagus banget malah. Kalian bisa lihat ya keseluruhannya nanti. Dan kalian bisa lihat cuplikan-cuplikannya, video sinematiknya untuk Villa Sultan 88 ini. Memang mencampurkan budaya modern dan budaya tradisional. Waduh. Itu makasih banyak buat Pak Erwin Sa sudah mengizinkan kami untuk
menggerbek Ya. villanya ya, Villa Sultan 88. Terima kasih banyak Pak Erwin sama Bu Elvin. Semoga sehat selalu, Amin. sukses dan terus berkarya Terima atau kasih. menciptakan inspirasi buat anak-anak bangsa ini. Terima kasih kunjungannya dari Mas Peter dan tim. Mudah-mudahan channel ini juga berkembang Amin. jadi lebih baik, karena ini saya pikir adalah channel yang mengedukasi masyarakat Indonesia terkait dengan budaya-budaya. Saya pikir ini harus tetap berlanjut dan saya doakan mudah-mudahan channel ini berhasil. Amin. Nah, Terima itu kasih dia. untuk semua rekan-rekan Oke, yang menyaksikan dah. tayangan ini. Siap, makasih banyak. Dan buat kalian jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Tinggalkan like dan komen kalian. Oke, saya Peter Vandel dan Erwin Syahtopan, SMSI dan Sampai keluarga. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.